Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya tentang teknik bagaimana cara perhitungan DM, pada video kali ini Ibu akan detail menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah pengisian format jurnal langsung terhadap DM. Dan di sini ada penginceran dan penginceran bertingkat. Jadi sekalian dalam satu video ini akan sekaligus Ibu jelaskan bagaimana formatnya gitu ya. Oke, kita lanjut pada resep kali ini. Sama bahan aktifnya itu adalah atropin sulfa dan ekstrak beladon, dimana di sini akan ada perhitungan DM berganda ya. Dari masing-masing perhitungan DM itu akan ada DM berganda. Nanti golongan itu silahkan diisikan masing-masingnya ya. Biasanya ini adalah obat keras dan atropin ekstrak beladon itu keras dan SL itu obat bebas ya. Mungkin sebelumnya Ibu belum bilang kalau ini kombinasi obat kan sebagai parasimpatolitik itu untuk mengurangi kejang biasanya untuk nyeri haid ya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk Willy umurnya 8 tahun. Oke, pada kelengkapan resep itu kelengkapan resep yang farmaseutisnya itu tidak ada ya. Kelengkapan resep administratif itu bisa dikatakan lengkap ya. Kemudian kelengkapan resep untuk yang farmaseutis itu juga bisa dibilang lengkap, tidak ada permasalahan pada resep ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk formula officinalis juga tidak ada ya, karena ini yang kita gunakan adalah dua-duanya berupa bahan aktif, bukan obat jadi ya, atau formula dari resep standar. Oke, masuk ke perhitungan DM. Untuk DM yang pertama itu adalah atropin sulfat ya, dimana DM-nya 1 kali 1 mg satu harinya 3 mg. Oke, kita lanjut masuk ke perhitungannya. Umurnya 7 tahun, berarti kita akan cari DM 1 kali terlebih dahulu ya. Ibu tidak pakai equation ya, tapi nanti bisa dilanjutkan itu pakai equation biar lebih cantik. Tapi yang ini yang dikerjakan kan tulis tangan, nggak masalah. Mungkin Ibu mohon maaf saja Ibu tidak pakai equation di sini, jadi mungkin akan secara lurus saja untuk proses pengaliannya. Kali 1 mg itu sama dengan 0,4 mg. Dilanjutkan ke persen DM-nya. Persen DM 1 kali. Tadi yang diminta itu adalah 0,1 ya, berarti 0,1 mg per 0,4 mg dikali 100%. Ingat, jawabannya adalah 25%. Lanjut lagi ke DM 1 hari. Lanjut ke perhitungan DM 1 harinya ya. Oke, 8 per 20 dikali 3 mg dapatnya adalah 1,2 mg. DM, persen DM 1 hari sama dengan 1 harinya signalnya digunakan adalah 3 kali ya, berarti di sini 3 dikali 0,1 mg per 1,2 mg dikali 100%. Jawabannya juga sama 25%. Oke, lanjut DM yang kedua itu adalah ekstrak beladon. Ekstrak beladon naik itu untuk DM 1 kalinya 20 mg, kemudian 1 harinya 80 mg. Oke, sama seperti atropin, berarti di sini kita akan cari perhitungan DM 1 kali 8 per 20 dikali 20 mg sama dengan 8 mg. Dilanjutkan ke persen DM. Persen DM 1 kali 10 mg per 8 mg dikali 100%, dapatnya adalah 125% ya. Lanjut lagi, setelah persen 1 kali, kelanjutannya adalah DM 1 hari lagi ya. 8 per 20 dikali 80 mg sama dengan 32 mg. Lanjutkan ke persen DM 1 hari. 3 dikali 10 mg per 32 mg dikali 100%, hasilnya adalah 93,75%. Oke, setelah masing-masingnya dicari DM-nya, berarti kita langsung perhitungan DM bergandanya. DM berganda atropin sulfat dan ekstrak beladon. Seperti yang sudah dijelaskan, langsung saja ke persennya ya. Persen 1 kali masing-masingnya berarti 25. Sebelum kita lanjutkan ke perhitungan DM atropin, ini bisa dilihat untuk persen DM dari si
ekstrak beladon itu sudah lebih dari 100% ya. Jadi sehingga dengan kondisi seperti ini kita perlu minta ACC diusulkan penurunan kadarnya atau dosisnya. Nah, jadi ini seperti yang bilang tadi, jika diketahui ini kondisinya adalah kan overdosis nih, lebih dari 100%, maka di sini kita ACC-kan usul penurunan dosis ekstrak beladon karena DM lebih dari 100%. Nah, seperti ini ya untuk cara pengusulannya. Ya, diusulkan. Nah, kemudian nanti asisten atau ibu biasanya akan meng-ACC-kannya ya. Misalnya di sini adalah di 0,045 ya, 0,045. Ya, kita coba di 0,045. Nah, jadi pada video ini mungkin ibu belum mencobakan penurunan perhitungan penurunannya, tapi seharusnya kita akan perlukan data di DL-nya ya. DL sih atropin ini yang kewajaran yang biasanya digunakan itu berapa sebagai patokan nanti untuk meminta penurunan dosis ya. Ternyata dosis maksimumnya itu adalah di 0,25 mg 0,25 mg sampai di 5 mg 0,5 mg. Oke, ini adalah dosis lazimnya untuk satu kali ya. Atropin hanya ada dosis lazimnya untuk satu kali. Nah, ini ketahuannya dari mana? Itu bisa dilihat di FI edisi 3. Ini di pustakannya FI edisi 3 tabel DM ya. Jadi sehingga sebagai rujukan nanti seharusnya berarti rank yang aman, posisinya tidak melebihi dosis adalah di dalam rank ini dong, seharusnya gitu ya. Tidak lebih dari 0,5. Ini kan 0, berapa nih, 10 mg gitu ya, ini setengahnya yang paling kecil. Jadi kita coba yang di 45. Nah, berarti setelah penurunan dosisnya kita hitung kembali ya. Di sini adalah DM perbaikan dari ekstrak beladon. Langsung ke persennya saja ya, karena yang berubah kan hanya kadarnya saja ya. Persen DM satu kali dimana berapa tadi, 45 ya, 4,5 mg per 8 mg dikali 100%. Ya, didapatkan hasilnya adalah 4,5 dikali 100 dibagi 8 itu adalah 56,25%. Lanjutkan lagi ke persen satu hari, DM satu hari. 3 dikali 4,5 mg per 32 mg dikali 100%. 3 dikali 4,5 dikali 100 dibagi 32. Sehingga dapat hasilnya adalah 42,19%. Nah, oke. Jadi sudah normal ya, sudah seperti yang seharusnya. Berarti kita lanjutkan ke perhitungan DM berganda. DM berganda atropin sulfat dan ekstrak beladon sama, maksudnya yang kita hitung itu adalah langsung ke persen DM-nya saja ya. 25% ditambah 56,25%. 25 ditambah 56,25 itu dapatnya 81,25%. Lanjutkan ke persen satu hari. 25% ditambah 42,19%. 25 ditambah 42,19% dapatnya 67,19%. Oke, sudah selesai untuk perhitungan dari DM berganda pada resep ini ya. Oke, sudah selesai. Jadi ini untuk perhitungan DM kan bisa dilihat di form nilai. Jika tidak dikerjakan ini akan minus 20%. Artinya nilai akan dikurangi 20%. Berarti kalau tidak ada tambahan bergandanya ya tetap sama, itu akan dikurang 20% walaupun sudah dikerjakan atropin dan ekstrak beladon. Jadi betul-betul dicek apa saja nanti kombinasi bahan yang akan diberlakukan DM berganda ya. Nanti kita akan ada berapa kali, 2 atau 3 kali pengulangan untuk DM berganda ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, mungkin sebelumnya seperti ini. Kan atau solusi jika DM lebih dari 100% ada 2. Yang pertama itu penurunan kadar ya. Jika di ACC itu akan diturunkan kadarnya seperti kadar segini, kadarnya. Jika tidak nanti biasanya ini sini akan diberi paraf ya. Langsung saja akan diberi paraf oleh si asisten atau dosennya nanti gitu ya. Sehingga nanti ini tinggal dilanjutkan saja. 125 berarti ditimbang satu persatu. Nah, ternyata hasil penimbangan hasil setelah penurunan kadar itu juga hasilnya adalah ditimbang satu persatu ya. Jadi masuk di cara kerja kita untuk cara kerja penimbangan satu persatu, karena yang sebelumnya kan normal ya, pembagian jumlah ganjil dan genap. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penimbangan bahan-bahan ya. Oke, di sini
timbangan bahan-bahan berarti yang pertama itu adalah biar nampak ya, atropin sulfat 0,001 dikali 10 bungkus sama dengan 1 mg. Kemudian ekstrak beladon sorry lupa ini Anda sama dengan 0,0045 ya, jangan lupa kalau ininya sudah berubah ya, sehingga nanti hasilnya itu adalah 45 mg ya. Jadi ini jangan lupa bahwa dia sudah berubah, jangan dibuat 10 mg lagi tapi sudah 4,5 mg sehingga hasilnya adalah 45 mg. SL nya 0,0010 dikali 10 100 mg ya. Oke, seperti ini sekarang ya, 100 mg. Nanti sedikit sekali ini Bu revisi dulu, ini adalah 100 mg ya, sehingga nanti di sini 1 gram. Untuk ekstrak SL ini kan diperlukan untuk sebagai apa namanya pengikatnya, supaya nanti pada saat penggerusan di lubang panas dia cepat keringnya ya. Oke, ini penimbangan bahan-bahan. Oke, kita masuk ke cara kerja. Seluruh bahan ditimbang. Mungkin ada juga yang membuat timbangan disetarakan, timbang bahan-bahan sesuai beratnya masing-masing. Kemudian ada di sini yang pertama itu adalah pengenceran. Pengenceran atropin sulfat 1:10 ya. Dimana itu cara kerjanya timbang atropin sulfat, berapa yang paling minimum bisa ditimbang di timbangan miligram, itu adalah 50 mg. Kemudian timbang SL, jadi ini SL yang berbeda dari SL yang di atas ya, ini untuk punyanya pengenceran 450 mg. Ini digerus homogen ya. Ya mungkin di sini gerus homogen. Nanti ini bisa langsung apa namanya di strip ditambah, sehingga totalnya itu adalah 500 ya. Oke, sebentar di sini. Agak ribet kalau diketik ya. 500 mg. Oke, 500 mg ini digerus homogen. Kemudian setelah digerus homogen diambil ya. Berapa tadi yang diperlukan itu 1 mg per 50 mg dikali 500 mg. Ternyata hasilnya masih 10 mg ya, masih belum bisa masih perlu pengenceran. Masih perlu diencerkan agar bisa timbang ya. Tapi ini tidak perlu dibuatkan di jurnalnya. Oke, lanjut. Berarti di sini adalah pengenceran bertingkat atropin sulfat 1 banding, kalau kita lihat 1:10 sudah bisa ditimbang ya. Kalau 10 kalinya berarti 100 mg ini sudah bisa ditimbang. Prosesnya berulang lagi seperti yang tadi, tetapi di sini timbang massa 3 berarti ya. Timbang massa 3 berarti berapa tadi? 50 mg. Dan di sini tambahkan SLCC 450 mg. Ditambah hingga hasilnya menjadi 500 mg. Oke, kita ini juga digerus homogen. Oh iya, mungkin lupa Ibu di sini. Berarti lanjutannya adalah ditimbang lagi ya. Ditimbang 50 mg, sisanya berarti 500 mg dikurang 50 mg sama dengan 450 mg dibungkus dan ditulis pengenceran atropin sulfat 1:10 pengenceran pertamanya gitu ya di kertas perkamennya. Oke. Lanjut, berarti di sini ditimbang 10 mg per 50 mg dikali 500 mg sama dengan 100 mg. Sisanya
500 mg dikurang 100 mg sama dengan 400 mg dibungkus. Dan ini dituliskan juga pengenceran bertingkat 1:10 atropin sulfat 400 mg ya. Jangan lupa ini ditulis di nih, oke, bentar. Ditulis di perkamennya. Oke, jadi sudah selesai, masuk ke tahapan kelima. Ternyata di sini yang perlu pengenceran itu tidak hanya atropin sulfat, tapi juga ada ekstrak beladon ya. Mungkin untuk mempersingkat saja, ini kita akan rubah menjadi di 50 saja ya, 50 mg. Ya, tidak perlu pengenceran ya. Nanti untuk tema pengenceran ekstrak itu akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi untuk sekarang fokusnya adalah di pengenceran bertingkatnya dulu, karena untuk ekstrak tentu beda lagi untuk cara pengerjaannya. Berarti nah oke, ini di 5 berarti ini adalah karena kita ada bahannya ekstrak, sehingga di sini proses kerjanya ada yang spesial, di mana akan ada pemanasan lumpang ya. Lumpang dipanaskan, kemudian baru setelah panas lumpangnya kemudian baru SL, sebagian SL terus halus di lumpang ya. Ini lumpang yang sudah panas, kemudian ditambahkan ekstrak beladon. Ekstrak beladonnya dulu ya. Ekstrak beladon ditambah lebih kurang itu 3 tetes etanol 96%. Diencerkan, karena ini ekstrak beladonnya ekstrak kental, jadi diperlukan untuk dia diencerkan dulu, diaduk nih berarti ya. Diaduk di atas kaca arloji, karena dia cuma 50 mg ya. Ekstrak beladon berarti ditimbang di atas kaca arloji, ditambahkan 3 tetes etanol, kemudian diencerkan, diaduk, dan di sini ditambah sebagian SL ya. Nah, ini dia sebagian SL. Aduk homogen artinya di sini tercampur SL sama ekstraknya tadi, alias ekstrak sudah menempel ke dalam SL. Kemudian sisa SL digerus halus di dalam lumpang yang sudah dipanaskan, kemudian ditambahkan massa 6 ya. Oke, di sini biar paham, massa 6 ya. Ditambah massa 6, terus homogen sampai kering. Kan untuk itulah lumpang panas, supaya dia bisa mengeringkan dari ekstraknya tadi, plus ditambah juga sama SL ya. Oke, sampai kering, kemudian baru ditambahkan massa berapa itu? Massa 4 ya. Sisa pengenceran dari oke, di sini dibuatkan massa 4. Tambah massa 4, terus homogen. Yang ke-8, ditimbang berat seluruh serbuk. Kita misalkan ini berat seluruh serbuknya adalah 1200 mg, dibagi berapa tadi, 10 bungkus, dapatnya masing-masing itu 120 mg per bungkusnya. Ditimbang 1/1 sebanyak 10 bungkus. Kenapa? Karena DM-nya besar, sama dengan 80%. Ini tidak perlu dituliskan, cuman alasan kenapa harus seperti ini, karena kondisinya adalah dia DM di atas DM berganda tadi adalah lebih dari 80%, berarti dia harus ditimbang satu-satu. Oke, seperti ini. Kemudian diberi dibungkus. Nah, dibungkus di atas sudah ya, langsung saja diberi etiket plus label etiket. Oke, sudah selesai untuk cara kerjanya. Lanjutkan di sini berarti ke etiketnya ya. Etiket di sini misal nomor dulu. Nomor resep misalnya yang kedua, dikerjakan di mana? Pekanbaru misalnya 22 November 2020. Pasiennya namanya tadi Willy. Signanya sehari 3 kali 1 bungkus. Kemudian ini ada label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Oke, sudah selesai untuk pengerjaan resep dengan pengenceran pengenceran bertingkat, DM berganda, dan dibungkus 1/1.
silakan diulang-ulang lagi, dipahami untuk dapat mengerjakan resep dengan tema yang sama pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.